2024. Dalam sorotan tema, Yesus datang, semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Yang terhormat, Wakil Ketua Majelis Pekerja Harian Sinode, Pendeta Ibu Leni Bakarbesi. Yang kami hormati, Ketua Klasis Kota Ambon, Pendeta Bapak Riku Mahua, bersama anggota Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Badan Penyelenggara Tingkat Klasis Kota Ambon, Bapak Pendeta Feki Untailawan sebagai pelayan firman, Bapak Ibu Pendeta Klasis Kota Ambon dan Bapak Ibu Majelis Jemaat. Selamat pagi dan shalom. Sekali lagi selamat pagi dan shalom. Kita ikuti kebaktian Natal saat ini dengan pelayan firman Bapak Pendeta Feki Untailawan. Teman-teman, mari kita pergi melihat bintang yang disampaikan Herodes bagi kita semua. Ayo kita jalan. Iya, bintang itu di sebelah mana? Itu petunjuk pergotong itu. Bintang itu di sebelah timur. Jadi kita cari sampai ke sebelah timur itu, baru di situ lihat bintang, pertanda bahwa seorang raja baru lahir. Oke? Oh, itu bintang. Di sana tuh. Sana tuh. Tumpi sudah ikuakan. Jalan. Ih, macam tadi beta lihat ada orang-orang majus lewat sini kah? Ale salah lihat apa? Sing, salah lihat. Kalau sem percaya bisa tanya-tanya orang-orang di sini semua. Ya Ale, orang-orang yang mana tuh? Mana dong? Mana? Au, Ale ini cuma nggak HP saja. Coba lihat sekeliling katong sini. Ale jangan marah. Beta gitu lihat WA dari teman pelayan unit. Dia hari ini, beta mau balas dia punya WA. Dia hari ini pun hari jadi. Apa tempo? Sekarang. Seng, bukan hari ini. Besok baru dia punya hari. Jadi hari ini katun semua pelayan klasis Kota Ambon ada merayakan Natal. Mari, katun pergi.
Iya betul. Tagal itu sedia hati, lalu katong terima Yesus yang lahir. Berarti tadi betul tuh? Orang-orang majus tadi sepi gitu Betul. Lalu beta maka suara basudara semua di sini lai. Lalu katong dua mau bilang, mari basudara semua, katong sama-sama somba Yesus yang lahir. Katong semua berdiri, lalu katong menyanyi lagu Hai Mari Berhimpun. Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mari kita mulai kebaktian Natal Pelayan Klasis GPM Kota Ambon di saat ini. Terpujilah Yesus Sang Penebus yang menyelamatkan. Dimuliakanlah ya Bapa yang mempunyai pekerjaan pelayanan dan yang masih berkenan memakai kami untuk berkarya di kebun anggur-Mu.
perayaan Natal perangkat pelayan yang berlangsung saat ini kiranya mau jadi dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus Putra Natal dan Roh Kudus. Damai sejahtera Natal menyertai saudara-saudari. Amin, ya amin. Disilahkan duduk. Malam kudus di langit bertaburan, bintang gemilau terang gemerlap. Terpancar kini sinar pengharapan yang dinantikan sekarang gelap. Dan bangsa yang lelah beroleh harap melihat fajar kini merekam. Kami mempersilakan Majelis Pekerja Harian Sinode, Ketua Klasis GPM Kota Ambon, dan perwakilan Komisi Tim dan Majelis Klasis Kota Ambon untuk menyalakan lilin Natal. Kristus lahir, malam mulia, malam mulia. Malam kudus di langit bertaburan, bintang gemilau terang cemerlang. Malam kudus datangnya kebenaran dan diilahi sekarang genap. Dan kini dunia dalam kegelapan menyambut Dia juru selamatnya. Mari sembah, dengar kirim malaikat, malam kudus, malam yang cemerlang, malam kudus, malam lahir Yesus, malam kudus, malam lahir Yesus. Tuhan, hanya karena kemurahan kasih-Mu, kami dilayakkan melayani dan merayakan Natal bersama di saat ini.
Tuhan, jika kami boleh menoleh sejenak untuk mengevaluasi, maka kami sungguh menemukan jejak-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Hal ini menyentakkan nurani kami untuk mengaku semua capaian ini karena kasih kemurahan Tuhan. Sebab kami coba hamba-hamba yang tidak berguna. Kalau kami bisa menjalani pelayanan ini sekali lagi, semuanya karena Tuhan melakukannya bersama kami. Tuhan, kami bersyukur dalam bentangan pelayanan, melintasi tapak-tapak pengutusan yang tak selalu nyaman, kadang terluka, gagal, ditolak, namun Roh-Mu menguatkan kami untuk pantang menyerah. Hikmat-Mu menjadikan kami berhikmat dan bijak, mengurai masalah demi menghadirkan solusi cerdas sampai di akhir tahun pelayanan 2024 ini. Sejak langkah awal perjalanan hidup di tahun ini, ku temui kegagalan demi kegagalan di dalam hidupku. Tuhan, dengan beban salibku yang kupikul berat di pundakku, Tuhan, ku tersungkur jatuh dan aku jatuh lagi, aku letih Tuhan. Dengar derap langkah datang mendekat, kau panggil namaku. Kau angkat seluruh bebanku yang menindih berat di pundakku. Kau bawa aku keluar dari jalan yang penuh orak dan duri. Tapak-tapak kakimu berlumuran darah, engkau menggendongku. Hingga di saat ini, kemana kau memanggilku Tuhan? Kan ku awali hidup baru di tahun baru ya Tuhan Yesus.
Kau bawaku keluar dari jalan yang berurak-akan duri. Tapak-tapak kakimu berlumuran darah, engkau menggendongku. Hingga di saat ini kemarau tak memanggil Tuhan, kan ku awali hidup baru di tahun baru ya Tuhan Yesus. Pimpin aku ya Tuhan, kawali seluruh langkah hidupku, agar ku selalu dekat di jalan-Mu Tuhan, dan aku tak tersesat. Lantunan lagu-lagu Natal terdengar di mana-mana. Kerlap-kerlip lampu beragam warna terbajang di toko-toko. Pohon terang dengan indah ornamennya meramai di setiap rumah, jalan, dan lingkungan. Warna dinding berganti lagi. Banyak rencana mulai disusun rapi. Lalu kita, dapatkah merendahkan hati untuk terus melayani?
yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi. Dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai yang ke-18. Mengawali kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang lagi di hadapan kekudusan-Mu. Kami berterima kasih dan bersyukur Tuhan sangat mengasihi kami semua. Dan dalam ibadah kami, di saat ini, kami akan membaca dan mendengar firman-Mu. Mampukanlah kami Tuhan untuk memaknai arti firman-Mu bagi kami di pagi ini. Kami mohon Tuhan tolong kami, agar semua yang ditabur oleh hamba pelayan-Mu tetap memberikan kami semua kekuatan untuk menjalani hari-hari hidup kami ke depan. Kami sambut firman-Mu di pagi ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan, firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Ya, oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia.
Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperenakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikianlah firman Tuhan. Perangkat pelayan di lingkungan klasis Kota Ambon yang dikasihi Tuhan. Bagian Alkitab ini tentu para pendeta dan Bapak Ibu sebagai para pelayan telah mendengarkannya dalam khotbah, renungan dan refleksi pada wadah-wadah dan berbagai organisasi pelayanan sejak 1 Desember. Tapi kita akan mencoba memahaminya dari perspektif orang-orang yang dipercayakan Tuhan sebagai perangkat pelayan di kelas GPM Kota Ambon. Tema dari perayaan Natal kita, Yesus datang. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Yesus, bacaan kita mengatakan, meninggalkan singgasananya memasuki dunia ini karena ia sungguh-sungguh mengasihi dunia ciptaannya dan manusia yang hidup di dalamnya. Karena manusia dan dunia ciptaan Tuhan menderita akibat berbagai kejahatan dan penyakit yang dialami oleh manusia dan segala ciptaannya di alam semesta ini. Itu yang dibilang dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena demikianlah Allah sungguh-sungguh mengasihi manusia dan dunia ini. Karena itu ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah sungguh-sungguh mengasihi dunia dan manusia miliknya karena berbagai penderitaan hidup. Dan karena itu ia rela datang untuk menjumpai semua umat manusia dan dunia ciptaannya. Pertanyaannya ialah, apakah kita juga sungguh-sungguh mengasihi orang-orang yang kita layani, baik di unit-unit pelayanan, di sektor, di jemaat, di klasis, baik majelis klasis, sekretaris bidang dan anggota komisi dan tim yang terbentuk demi pelayanan yang Tuhan percayakan.
Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi orang-orang yang kita layani, yang dipercayakan Tuhan kepada kita, Sang Penyelamat itu, maka tentu kita telah dan mengerjakan apa yang telah Tuhan percayakan selama ini, khusus sepanjang tahun 2024 ini, dengan setia dan taat. Kita datang menjumpai mereka yang menderita karena berbagai persoalan. Penderitaan-penderitaan itu dapat kita identifikasi mulai dari rumah tangga, penderitaan karena KDRT, penderitaan karena perselingkuhan, penderitaan karena perceraian, penderitaan karena berbagai penyakit, penderitaan karena masalah sosial ekonomi, penderitaan masalah politik, penderitaan-penderitaan yang lain yang juga dialami dan dirasakan secara nyata. Apakah kepada mereka yang Tuhan percayakan kepada kita telah kita datangi, meninggalkan segala kepentingan kita, kesibukan kita, kesenangan kita, menjumpai mereka yang menderita, membawa tanda-tanda keselamatan, mencari jalan keluar bagi mereka yang sementara menderita? Pertanyaan-pertanyaan reflektif ini menjadi perenungan bagi kita menjalani tanggung jawab yang Tuhan percayakan, khusus mengevaluasi apa yang telah kita lakukan sepanjang tahun ini. Disadari bahwa sebagai perangkat pelayan, Bapak Ibu sungguh-sungguh mencintai pekerjaan ini dan sungguh-sungguh mau mendatangi semua orang untuk membawa kabar sukacita, membebaskan mereka dari segala derita yang dialami. Tetapi kenyataan mengatakan kepada kita, unit dan sektor-sektor yang kita miliki, memiliki wilayah pelayanan yang luas. Ketentuan gereja mengatur 15 kakak satu unit, tapi bisa terjadi 50 ke atas. Dan itulah yang tidak memungkinkan kita melakukan pelayanan dengan baik. Karena jumlah warga jemaat melebihi jumlah pelayan. Kita sering mempertahankan jumlah jemaat yang besar dengan wilayah yang luas tanpa dibarengi dengan jumlah pendeta yang memadai dan berdampak tidak semua orang yang bisa kita datangi. Keinginan kita mendatangi semua orang, tapi waktu kita dan jumlah mereka yang kita layani melebihi kapasitas kita. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Supaya firman Tuhan, berita keselamatan itu bisa datang menjumpai mereka di rumah-rumah mereka. Menjumpai mereka di tengah penderitaan mereka. Menjumpai mereka di tengah berbagai persoalan hidup yang mereka alami. Beberapa pikiran selektif seperti yang oleh Gereja Protestan Maluku. Wilayah-wilayah pelayanan itu dikecilkan supaya banyak orang dilibatkan dalam pelayanan dan jangkauan pelayanan itu bisa meliputi semua orang. Kenyataan sering mengatakan kebaktian-kebaktian unit yang diatur, ada keluarga yang tidak kesampaian karena habis waktu, sudah habis tahun. Akibat dari mempertahankan jumlah pelayanan yang besar, luas. Persoalan kita di kota Ambon ini, keinginan untuk melayani semua orang menjadi kehendak semua orang. Tapi masalah yang kita hadapi adalah, mampukah gereja mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan yang ada. Dari Majelis Pekerja Harian Sinode, Ibu Leni ada, banyak pendeta yang telah ditabiskan dan mencari tempat di mana mereka ditempatkan. Padahal ada banyak anggota jemaat yang belum tersentuh pelayanan dengan baik. Kalaupun jemaat-jemaat ini tidak bisa dimekarkan, apakah mungkin 500 anggota jemaat satu pendeta bisa dipikirkan agar supaya
pelayanan itu bisa menjangkau semua orang? Atau kita tetap mempertahankan jumlah yang besar dengan tenaga pelayan yang sedikit? Dampaknya ialah tidak semua orang terjangkau dengan pelayanan kita. Yesus datang dan semua orang yang menerimanya. Pertanyaannya ialah, apakah pemberitaan kita, apakah pelayanan kita selama tahun ini dan tahun-tahun yang lalu telah membuat warga gereja kita menerima Tuhan Yesus? Yang pasti adalah mereka telah mendengar siapa Yesus sejak kecil sampai sekarang. Tapi menerimanya menjadi pertanyaan. Sebab bacaan kita bilang, orang yang menerima Yesus akan menjadi anak-anak Allah. Artinya, orang yang menerima Yesus adalah orang yang sudah dibarui hidupnya. Bacaan kita bilang sudah dilahirkan kembali, bukan dari darah atau daging, bukan pula dari keinginan seorang laki-laki, tetapi dari Allah. Artinya orang-orang yang menerima Yesus dalam hidup mereka adalah orang-orang yang telah dibarui hidupnya dan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Bukankah di tengah-tengah kehidupan jemaat kita masing-masing, di klasis kita, masih banyak kejahatan-kejahatan yang dilakukan di tengah-tengah warga gereja dan masyarakat kita. Baik dalam keluarga, tetapi juga dalam gereja dan masyarakat. Inilah yang menjadi tantangan, tetapi juga sekaligus menjadi panggilan bagi kita. Kita para pelayan yang masih dipercayakan Tuhan untuk terus melayani di tengah-tengah kenyataan kehidupan bersama di kota ini, baik MPK dan seluruh perangkat di klasis, tapi juga di jemaat-jemaat. Karena itu, sebagai orang-orang percaya kita diminta berefleksi tentang apa yang kita lakukan. Dan kita boleh menata lagi pelayanan kita di tahun yang akan datang. Bukankah di akhir tahun ini kita harus melakukan evaluasi terhadap apa yang telah kita lakukan bersama sepanjang tahun ini? Kebanyakan evaluasi kita bertitik tolak pada kuantitatif. Berapa persen dari program yang dapat diselesaikan dan anggarannya dicapai. Tetapi belum dapat kita ukur secara baik. Apa dampak dari apa yang telah kita lakukan itu secara kuantitas bagi kualitas kehidupan keluarga atau rumah tangga, warga gereja dan masyarakat yang kita layani. Memang berbagai kejahatan dan penderitaan hidup tetap terus akan terjadi dan dialami oleh manusia dan dunia ini. Karena kita belum berada di sorga, kita masih berada dalam dunia. Banyak pengaruh-pengaruh kejahatan yang ada di sekitar kita, yang ditimbulkan oleh godaan materialisme, godaan hedonisme, tapi juga godaan kekuasaan. Semuanya itu menjadi tantangan. Tapi juga semuanya itu menjadi panggilan bagi kita. Bagaimana kita sebagai warga gereja, khusus para pelayan di klasis ini, melakukan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Inilah tantangan bagi kita. Sebab menjadi orang-orang yang diterima Allah, menjadi anak-anak Allah, bukanlah sesuatu yang sekali jadi. Tema dibilang menjadi adalah sebuah proses yang berlangsung terus-menerus
bukan sekali jadi. Tapi menjadi adalah sebuah proses yang harus kita lakukan sebagai para pelayan di klasis ini. Baik majelis pekerja klasis, para perangkatnya, tapi juga di jemaat di mana kita berada. Karena untuk itulah saudara dan saya dipanggil untuk melakukan tugas-tugas kita. Yesus sudah datang, sedang datang, dan akan datang. Pekerjaan pelayanan yang dipercayakan kepada kita adalah pekerjaan yang terus kita emban. Majelis jemaat periodenya boleh berakhir, perangkat-perangkat pelayan boleh berakhir karena ketentuan waktu. Pendeta boleh pindah dari satu tempat ke tempat. Pendeta juga pada waktunya pensiun. Tetapi tugas pelayanan ini adalah tugas yang terus berlangsung. Karena Yesus datang untuk semua orang sepanjang ada kehidupan ini. Karena itu marilah dengan penuh kesadaran diri kita melakukan berbagai tanggung jawab yang Tuhan percayakan sepanjang tahun, akhir tahun 2024 ini. Dan kita bersiap menyongsong tahun pelayanan yang baru 2025 dengan hadirnya majelis jemaat dan majelis pekerja klasis yang baru. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Komisi PTPU diundang memuji Tuhan. Sesudah itu dilanjutkan oleh vokal grup Majela dari Menara Kasih.
sujud padanya, Raja di atas segala raja. Gloria, Gloria, Sang Putra Allah. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan yang Maha Kuasa. Gloria, Gloria, datanglah Raja mulia, damailah di bumi, damailah di surga. Gloria, Gloria, Sang Putra Allah. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan yang Maha Kuasa. Gloria, Gloria, datanglah Raja mulia, damailah di bumi, damailah di surga. Damailah di bumi, damailah di surga. Ibu sekalian, pagi ini kami para pelayan khusus Jemaat Menara Kasih Penatua Diaken mau berbagi sukacita Natal bersama Bapak Ibu sekalian lewat kidung pujian yang kami bawakan. Semoga kidung pujian ini membawa sukacita bagi kita semua dalam menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Allah
yang surga menggema di mana-mana. Yang miskin, yang kaya, yang hina, yang mulia, damailah dalam kasih Allah. Biarkan datang kembali. Bukan lagi bayi di Bethlehem. Dia hakim yang mengadili. Untuk kita, untuk semua manusia, Allah mengutus anaknya datang menjelma jadi anak manusia, peluang bagi yang berdosa. Baliklah Natal Tuhanku, kesukaan bagi dunia. Janji yang surga menggema di mana-mana. Yang miskin, yang kaya, yang hina, yang mulia, Damailah dalam kasih Allah. Natal Tuhanku, kesukaan bagi dunia. Janji yang surga menggema di mana-mana. Yang miskin, yang kaya, yang hina, yang mulia, damailah dalam kasih Allah. Damailah dalam kasih Allah. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita akan memberikan persembahan syukur kita diiringi dengan nyanyian Kidung Jemaat 119 dan nyanyian Kidung Jemaat nomor 127. Bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Berlimpah-limpah
Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah di dalam Yesus Kristus yang adalah Putra Natal. Kami berterima kasih atas anugerah dan cinta-Mu yang begitu melimpah dalam kehidupan kami. Ungkapan syukur kami telah kami berikan di saat ini. Berkenanlah Engkau menerima dan memberkatinya dan dipakai berguna bagi pekerjaan pelayanan-Mu di tengah-tengah kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali. Paduan suara majelis pekerja klasis dan para pendeta diundang untuk memuji Tuhan.
Kita menyatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena kasih-Mu, Engkau telah mempercayakan kepada kami perangkat pelayan di Klasis Kota Ambon. Tanggung jawab mulia mendatangi semua orang di Klasis ini, di jemaat-jemaat, di sektor, di unit-unit pelayanan, di jemaat kami masing-masing, membawa berita sukacita Kristus yang lahir, membawa penyelamatan bagi mereka di tengah berbagai penderitaan hidup yang dialami. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena sebagai majelis pekerja Klasis, sekretaris bidang komisi, tim, panitia, semua yang bekerja di lingkungan Klasis Kota Ambon, telah Tuhan layakkan menjalani berbagai tanggung jawab yang Tuhan percayakan sepanjang tahun 2024. Tinggal 10 hari lagi tahun ini akan berlalu. Kami berdoa dan mohon daripadamu, kiranya segala yang baik, yang benar, yang telah kami kerjakan bagi kemuliaan namamu, diberkati bagi pertumbuhan jemaat-jemaatmu di Klasis ini, agar jemaat-jemaatmu menjadi orang-orang yang mengenal dan menerima siapa Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Diberkatilah pimpinan Klasis, ketua, sekretaris, dan semua perangkat di Klasis GPM Kota Ambon bagi kemuliaan Tuhan. Layakkanlah mereka menyongsong tahun 2025 dengan tugas-tugas yang menanti. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah kami, karena kasih-Mu Tuhan telah melayakkan kami sebagai majelis jemaat dalam diri para pendeta, penatua, dan diaken di jemaat-jemaat seklasis Kota Ambon, di mana kami diutus, di mana kami dipanggil untuk melayani. Kami telah mencoba melakukan semua yang telah Tuhan percayakan bagi kami sepanjang tahun 2024. Kami mohon kiranya yang baik, yang benar diberkati Tuhan bagi pertumbuhan jemaat-Mu, khususnya membawa shalom, yaitu damai sejahtera-Mu bagi umat-Mu di tengah berbagai persoalan hidup yang mereka alami. Apa yang belum kami lakukan, layakkanlah kami untuk terus melakukannya dalam hidup kami di tengah berbagai pekerjaan dan tanggung jawab yang kami lakukan. Apa yang salah kami mohon ampuni, agar pengampunan-Mu melayakkan kami terus melayani pekerjaan-Mu dari waktu ke waktu. Bersama para penatua dan diaken periode pelayanan 2020-2025, kami bersyukur telah Tuhan menyertai bersama-sama para pendeta, majelis pekerja Klasis bekerja sepanjang tahun-tahun yang Tuhan percayakan. Januari tanggal 12 2025 mereka akan mengakhiri seluruh pekerjaan mereka sesuai ketentuan yang berlaku. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati mereka masing-masing. Kiranya pengalaman hidup mereka bersama Tuhan menjadi kekuatan yang hidup untuk terus mereka melayani sekalipun telah berakhir masa jabatan mereka sebagai penatua dan diaken. Kami berdoa kiranya mereka yang telah terpilih menjadi majelis jemaat periode 2025-2030 yang akan datang, yang akan ditabiskan pada tanggal 12 Januari. Tuhan sertai dan berkati mereka. Kiranya mereka menjadi pelayan-pelayan-Mu yang siap mendatangi semua orang di tengah berbagai derita yang mereka alami, membawa tanda-tanda keselamatan, berita sukacita, mencari jalan keluar terhadap berbagai persoalan hidup yang mereka alami dan derita. Tuhan sertai dan berkati seluruh persiapan diri mereka. Kami juga berdoa menyerahkan semua orang yang ikut menopang kami, istri, suami, anak-anak, orang tua yang ikut menopang kami dalam pekerjaan pelayanan selama tahun 2024. Tuhan menyertai dan memberkati mereka, agar oleh kasih-Mu
kami saling menopang untuk melakukan tugas-tugas pelayanan yang Tuhan percayakan, mulai dari dalam rumah tangga kami, dalam gereja, tapi juga dalam masyarakat. Tuhan menyertai dan memberkati keluarga dari anak-anak-Mu. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena atas kasih-Mu, Tuhan juga telah melayakan majelis pekerja harian sinode yang mengorganisir dan mengkoordinir seluruh tanggung jawab pelayanan di Gereja Protestan Maluku bersama majelis jemaat periode 2020-2025. Tuhan menyertai mereka dalam tugas-tugas pelayanan tersisa tahun 2025. Kasih-Mu melayakan mereka untuk terus bekerja melayani sesuai tanggung jawab yang Tuhan percayakan di seluruh gereja Protestan Maluku, di Maluku dan Maluku Utara. Bersama semua perangkat pelayan di kantor sinode, kami doakan Tuhan layakanlah hamba-hamba-Mu demi pekerjaan pelayanan-Mu. Bapa, dalam nama Yesus, bersama pemerintah bangsa kami bersyukur karena telah terpilih presiden dan wakil presiden, telah terpilih gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, tapi juga bupati, wakil bupati se-Indonesia, termasuk di Maluku dan di kota Ambon. Kami doakan kiranya Tuhan menyertai dan memberkati mereka yang telah mengakhiri tugas-tugas pelayanan selama ini, dan kiranya Tuhan menyertai dan memberkati mereka yang dipersiapkan di tahun 2025 mulai melaksanakan tugas dalam diri wali kota, wakil wali kota, tapi juga gubernur, wakil gubernur di tahun yang akan datang. Kami mempercayakan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa kiranya oleh kasih-Mu mampukanlah wakil-wakil rakyat kami di DPR maupun provinsi, kota, tetapi juga pusat, menjadi alat dalam tangan-Mu, menyuarakan suara masyarakat banyak yang menderita di Maluku, agar ada kesejahteraan di bumi Maluku. Kami berdoa mempercayakan seluruh kehidupan kami bersama seluruh umat yang Tuhan percayakan di penghujung tahun 2024 ini. Tuhan sertai dan layakanlah kami menjalani hidup bersama umat-Mu, mengakhiri tahun 2024 dan memasuki tahun 2025. Khusus perayaan-perayaan Natal yang akan kami rayakan pada tanggal 25 dan 26 yang datang. Kami mohon kasih-Mu menyertai, supaya semuanya itu akan berlangsung dengan baik demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan pakai kami, baik di klasis maupun di jemaat-jemaat, demi kemuliaan nama-Mu. Layakanlah kami untuk tugas pengutusan ini ya Tuhan. Amin. Pengutusan dan janji penyertaan Tuhan. Silakan Bapak Ketua Klasis. Saudara-saudaraku sekalian, perayaan Natal yang berlangsung di masa Adventus yang ketiga ini akan usai. Namun panggilan menyampaikan kabar sukacita dari Allah yang menyelamatkan akan terus kita laksanakan. Tentu kita tidak dapat berjalan sendiri tanpa pertolongan dan penyertaan Allah. Lilin yang menyala ini adalah wujud dari terang kasih Tuhan yang akan menjaga dan menuntun langkah kita. Lilin ini pun memberi pelajaran bagi kita tentang kerendahan hati dan setia melaksanakan tugas sampai kesudahan. Belajarlah pada lilin ini. Ia kecil, nilainya tidak sebanding emas, tidak semahal Android, dan jarang terpakai. Namun sekali dibutuhkan, ia berguna bagi banyak hal. Rela lenyap
asalkan yang gelap tak lagi kelam. Nyalanya memberi kehangatan, cahayanya memberi kehidupan. Sama dengan lilin ini akan lenyap, demikian pula kita. Yang terpenting masih berguna dikala kuat, tegap dan teguh, agar hidup kita memberi arti bagi sesama. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan Tuhan. Wartakan pada dunia kabar sukacita, telah lahir Yesus penebus, juru selamat kita. Teruskanlah kobaran api itu ke sesama dan berpesanlah bagi mereka, jaga terang Allah ini sampai Kristus datang kembali pada kali yang kedua. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan Tuhan. Wartakan pada dunia kabar sukacita, lahir Yesus penebus, juru selamat kita. Hai bintang timur Betlehem, kiranya sinarmu bawa harapan dan damai, bahagia di kalbu. Kehanggatanmu kirimkan di hati yang betul, kehangatan kasih Allah di Natal yang syahdu. Saudara-saudari, ingatlah bahwa Kristus datang. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak milik kepunyaan Allah. Hiduplah sebagai anak-anak Allah yang telah menerima kasih karunia-Nya. Nyatakanlah itu dalam hidup dan pelayanan kita, yang terus melayani dengan hati penuh cinta. Seorang putera, semoga ku menjadi abadi.
terimalah janji penyertaan Allah. Kiranya terang kasih Allah menerangi langkah kita. Kiranya keagungan Kristus Sang Putra Natal mendiami hati kita. Dan kiranya berkat setia Tuhan merahmati hidup dan perjuangan kita melalui kuasa Roh Kudus. Tritunggal Allah senantiasa melimpahkan berkat dalam klasis GPM Kota Ambon. Melimpahi meja makan tanpa air dan piring natsar. Pergumulan umatnya dengan kasih karunia yang kekal sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Kebaktian kita selesai. Selamat siang, shalom. Bapak Ibu para pelayan, kita akan melanjutkan acara perayaan Natal di saat ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan mendengarkan kesan dan pesan Natal yang akan disampaikan oleh Ketua Klasis Kota Ambon, Bapak Pendeta Riko Rikumahua. Kepada Bapak disilakan. Shalom. Yang terhormat Wakil Ketua 1 Majelis Pekerja Harian Sinode, Ibu Pendeta Leni Rangkoratat Bakar Besi. Yang beta hormati Pak Sekretaris Umum Sinode GPM periode 2005 sampai 2015. Pak Pendeta Victor Untai Lawan, Pak Sekretaris Klasis dan Ibu Bapak anggota Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon yang beta hormati, Sekretaris Bidang, Ibu Bapak para Ketua Majelis Jemaat, Pendeta Jemaat yang beta hormati, semua tim atau badan yang dibentuk oleh Majelis Pekerja Klasis yang beta hormati, para pegawai di kantor Klasis Kota Ambon yang beta hormati, serta Ibu Bapak sekalian, para undangan yang mungkin tidak sempat beta sebut satu-satu. Di kesan Natal ini
Beta ingin pertama menyampaikan syukur kepada Tuhan sebab keluarga besar Klasis GPM Kota Ambon sudah tiba di hari-hari yang paling sedikit di tahun 2024. Hari-hari kita di tahun ini semakin berkurang, tapi kasih Tuhan semakin bertambah. Itulah hebatnya Tuhan yang kita percaya di dalam Yesus Kristus. Kesan yang kedua, Ibu Bapak, kita ternyata masuk dalam kategori orang-orang yang menerima Yesus. Dalam khotbah Paveki tadi itu berdasarkan Yohanes 1 ayat 1 sampai 18, manusia di dalam bacaan itu dipecah menjadi dua kelompok. Kelompok yang tidak menerima pada ayat 11 dan kelompok yang menerima pada ayat 12. Kelompok yang menerima diberikan kewenangan, kemampuan untuk menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu yang kemudian membentuk diri menjadi komunitas Kristen, lalu menjadi gereja-gereja, dan kita satu di antara gereja-gereja itu. Itu yang membuat kita bertahan, karena kita menjadi kelompok yang memilih menerima Yesus. Itu berarti, Ibu Bapak, ada misi besar yang kita jalani. Dan misi besar itu juga yang menjadi alasan untuk poin ketiga di kesan ini, untuk beta sampaikan terima kasih sebetulnya. Terima kasih bagi Majelis Pekerja Harian Sinode yang terus memberikan kepercayaan bagi kami menata kelola pelayanan di Klasis Kota Ambon. Bagi Pak Sekretaris Klasis dan seluruh sekretaris bidang, bendahara Klasis dan seluruh pegawai administrasi maupun pegawai-pegawai yang bekerja mengelola transportasi di Klasis. Terima kasih bagi semua pendeta di Klasis Kota Ambon yang selama ini melayani jemaat sebagai cara menopang gereja Protestan Maluku melalui Klasis, baik ketua majelis jemaat maupun pendeta jemaat. Terima kasih kepada badan-badan pelayanan, penyelenggara pelayanan yang dibentuk di Klasis. Ada banyak sekali Ibu Bapak beta yang bisa hafal. Semua yang Ibu Bapak kerjakan itu menjadi imperatif sebetulnya dari resiko menjadi orang-orang yang menerima Yesus. Resikonya ya seperti itu, bekerja melayani terus. Dan ingin berterima kasih kepada para penatua diaken yang karena regulasi gereja pada bulan Januari nanti harus mengakhiri masa pelayanannya, tapi sekaligus dengan itu juga ada yang melanjutkan masa pelayanan baru. Gereja ini sudah memilih jalan untuk menggunakan anggota gereja sebagai orang-orang yang dipilih untuk melayani. Pendeta penginjil, penatua diaken, itu orang-orang yang berasal dari gereja dan melayani. Ibu Bapak sudah melakukan apa yang menjadi bagian dari anak-anak Allah, orang-orang yang memilih menerima Yesus. Ibu Bapak sudah melakukannya di dalam segala macam harapan-harapan, berkat, peluang, kesempatan, tapi juga di tengah hantaman tantangan yang tidak ringan. Majelis Jemaat GPM masa pelayanan 2020-2025 sungguh-sungguh merasakan
bagaimana jatuh bangun melayani jemaat di tengah-tengah pandemi COVID yang begitu berat. Bahkan tidak sedikit para pendeta, penatua, diaken yang terinfeksi virus itu, bahkan mati dengan status positif HIV/AIDS, virus COVID-19. Tidak ringan sebetulnya, dan jalan-jalan terjal itu sudah ibu bapak lalui dan tiba di hari ini, dan sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2024. Sungguh satu pengalaman iman yang tidak gampang ditemui, dan pengalaman itu yang membuat kita menjadi gereja. Apapun siklus pergantian kepemimpinan pada majelis jemaat tidak bisa menghentikan perjalanan gereja. Gereja akan terus berjalan. Jemaat-jemaat kita akan terus dilayani. Hamba-hamba Tuhan akan terus bekerja. Sehingga beta ingin berpesan kepada ibu bapak yang melayani di jemaat maupun yang ada di klasis, jika Tuhan panggil lagi untuk melayani, mari datang dan kita melayani. Jika Tuhan menginginkan saudara-saudara untuk terus berjalan bersama-sama di dalam pelayanan gereja, mari datang dan kita melayani lagi. Pengalaman-pengalaman iman yang sudah kita hadapi bersama menjadi kekuatan, menjadi panduan untuk kita berjalan. Sebab hanya dengan begitu kita akan meneruskan wujud dari komunitas orang-orang yang disebut anak-anak Allah di dalam tema Natal ini. Dan tahun depan, tahun 2025, setelah pentabisan diaken penatua, GPM berbenah diri, bersiap-siap untuk memasuki pelaksanaan sidang sinode. Jadi siklus ini akan berjalan terus-menerus, dan karena itu mari kita doakan gereja ini, pimpinan gereja ini, hamba-hamba Tuhan dan umatnya, supaya gereja Protestan Maluku semakin menjadikan dirinya anak-anak Allah untuk misi Tuhan. Kita ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada ibu bapak sekalian atas kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh majelis pekerja klasis, sehingga berdampak bagi pelayanan gereja di jemaat-jemaat. Maaf juga kepada semua lembaga bentukan di klasis yang sudah membantu kami melayani, tapi mungkin seringkali berhadapan dengan kelemahan majelis pekerja klasis dan ikut mempengaruhi kerja-kerja ibu bapak. Ingin sampaikan permohonan maaf bagi seluruh pendeta, penatua, diaken, dan terutama kepada seluruh anggota jemaat kita di klasis Kota Ambon. Mari kita saling memberi maaf dan kita saling menopang lagi untuk melayani Tuhan di waktu-waktu mendatang, di tahun-tahun yang akan kita masuki nanti. Sekali lagi dari tempat ini, atas nama Majelis Pekerja Klasis mewakili kawan-kawan Majelis Pekerja Klasis, beta ingin menyampaikan terima kasih atas support yang ibu bapak berikan kepada gereja melalui klasis GPM Kota Ambon. Selamat mempersiapkan hidup kita semua memasuki perayaan Natal Kristus 25 Desember nanti. Sekaligus dengan itu juga mempersiapkan diri kita, rumah tangga, keluarga kita, gereja kita, jemaat-jemaat kita untuk masuk pada tahun baru tahun 2024. Kita semua sangat yakin bahwa Tuhan yang mengendalikan bumi ini, sehingga kita tetap berkeyakinan sungguh bahwa kita akan melewati tahun ini dan akan masuk di tahun yang baru. Kita tidak akan berhenti di sini. Dan
Karena itu mari bersama-sama kita berdoa supaya Tuhan menuntun kita sekalian. Itu saja yang mau beta sampaikan dalam kesan dan pesan Natal ini, Ibu Bapak sekalian. Kurang lebihnya beta mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Shalom. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan mendengarkan kesan pesan Natal yang terakhir dari Majelis Pekerja Harian Sinode GPM yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Leni Bakar Besi. Kepada Ibu dengan hormat disilakan. Ibu Bapak sekalian, selamat siang, shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon yang beta hormati dan kasihi, Bapak Pendeta Vicky Untailawan, senior kami yang beta hormati dan kasihi, para sekretaris bidang bersama seluruh tim panitia yang dibentuk di Klasis dalam tanggung jawab menata layani tugas-tugas tanggung jawab pelayanan di Klasis, para ketua majelis jemaat dan pendeta jemaat yang beta hormati dan kasihi, rekan-rekan pelayan majelis jemaat, penatua, dan diaken seklasis GPM Kota Ambon, para pegawai kantor dan ibu bapak pelayan liturgis. Pertama sekali Majelis Pekerja Harian Sinode GPM menyampaikan salam kasih dan damai Natal kepada ibu bapak, rekan-rekan pelayan, dan warga jemaat seklasis Kota Ambon. Bersyukur dan sukacita berada dan hadir di tengah-tengah ibu bapak, rekan-rekan pelayan yang kami banggakan dalam suasana perayaan Natal Klasis yang penuh sukacita ini. Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Di dalam Kristus Yesus Putra Natal. Sebab oleh perkenan Tuhan para pelayan dengan kesibukan dan intensitas pelayanan yang tinggi di Kota Ambon ini bisa merayakan Natal bersama rekan-rekan pelayan seklasis. Perjumpaan seperti ini sebetulnya adalah perjumpaan yang mahal, sebab di tengah kesibukan pelayanan yang padat di minggu Advent yang ketiga, teristimewa juga persiapan memasuki minggu Advent yang keempat dengan super sibuknya, dengan perayaan-perayaan Natal dan persiapan Natal dan akhir tahun. Rekan-rekan pelayan bisa untuk sejenak berileks sedikit dan berteduh dalam ketenangan dan kesyahduan di Gereja Tua Maranatha ini, untuk bisa maknai kelahiran Kristus dengan berbagi kasih, sukacita, damai sejahtera, dan saling menguatkan di antara kita untuk kembali pergi nanti mewartakan kabar sukacita itu bagi dunia. Rekan-rekan pelayan yang saya kasihi, Natal adalah bentuk kasih sayang dari Tuhan kepada manusia dan alam semesta. Natal selalu mengingatkan kita dan secara khusus sebagai para pelayan untuk terus saling mengasihi dengan segenap hati dalam kasih yang tulus dan ikhlas melalui tindakan pelayanan, sebab
Esensi dari Natal itu sendiri adalah kasih yang menanggalkan egoisme, cinta diri, dan keangkuhan. Rendah hati dan setia, dua aspek penting patut sebagai pelayan kita miliki dan aktualisasikan dalam seluruh tugas-tugas tanggung jawab pelayanan kita bagi dunia dan secara khusus bagi umat di mana kita diutus untuk melayani. Bumi yang kita diami sementara ini juga ada dalam keadaan sakit dengan penyakit yang multidimensi, dan sesama kita bahwa umat yang kita layani juga kini sementara hidup di dalam berbagai masalah. Mereka hidup di dalam keterpurukan dan ketidakpastian. Sebagai manusia, kita juga hidup dalam berbagai tantangan-tantangan dan masalah-masalah. Demikian pula umat yang kita layani. Tapi kita bersyukur bahwa kita sudah berada di akhir tahun ini dan tinggal hanya beberapa hari saja ya, kita akan mengakhiri tahun 2024 hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Karena itu menyadari penyataan dan perlindungan Tuhan dalam seluruh hidup kita, sebetulnya sebagai para pelayan dan tugas tanggung jawab pelayanan, apa yang sebetulnya mau disombongkan. Sebab itu harus kita tetap melayani dengan rendah hati, melayani dengan setia. Rendah hati dan setia adalah legasi yang ditunjukkan oleh Maria dan Yusuf sebagai sikap tunduk dan manut pada kehendak Tuhan. Ini sebetulnya adalah spirit Natal yang harus kita rayakan dan patut dihidupi oleh para pelayan. Semoga kita juga tetap terinspirasi untuk aktualisasikan dalam pelayanan kita setiap waktu. Tetap memiliki hati yang cinta kepada umat, tapi juga hati yang cinta kepada sesama rekan pelayan. Hati dan cinta kepada tugas dan tanggung jawab pelayanan. Kita akan terus berjalan untuk melakukan siarah pelayanan di tahun 2024 ini yang hampir selesai, dan juga memasuki tahun pelayanan di tahun yang baru, tahun 2025. Sebagai perangkat pelayan, baik pendeta dan juga majelis jemaat, kita harus terus melaksanakan tugas-tugas profetik kita yang terimplementasi dalam pelayanan gereja. Karena itu, ada beberapa pesan yang dapat disampaikan melalui perayaan Natal saat ini. Yang pertama, di tengah dinamika pelayanan, tapi juga masalah-masalah sosial kemasyarakatan di kota ini, maka sebagai pelayan baik itu para pendeta dan majelis jemaat, kita harus terus menggalakkan tugas pastoralia. Pastoralia kepada umat, tapi juga pastor-pastorum di kalangan para pelayan harus ditingkatkan. Yang kedua, soliditas di antara para pelayan, pendeta dengan pendeta, pendeta dengan majelis jemaat, pendeta dengan seluruh warga jemaat harus tetap dijaga. Yang ketiga, tingkatkan terus advokasi masyarakat dengan
berbagai permasalahan sosial yang dihadapi. Advokasi lingkungan, karena bumi yang kita hidupi berada di dalam kondisi dan keadaan dan masalah yang berat. Yang keempat, pemberdayaan umat untuk menghadapi krisis global, nasional, yang berdampak juga bagi ekonomi masyarakat, ekonomi umat kita. Karena itu, pemberdayaan ekonomi melalui gerakan yang digalakkan oleh Gereja Protestan Maluku, GKM, harus terus ditingkatkan. Kita akan memasuki tahun pelayanan yang baru. Tetap memiliki semangat yang tinggi untuk melayani dengan penuh kasih, taat, dan setia. Legasi yang kita terima yang menjadi inspirasi dari Natal ini sebagai anak-anak Allah yang telah menerimanya dan harus melaksanakan panggilan kudus kita untuk terus bersaksi bagi dunia tentang Kristus Yesus yang datang dan menyelamatkan dunia ini. Kesempatan yang berbahagia ini, MPH Sinode menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Ibu Bapak rekan-rekan pelayan yang selalu berjalan bersama dalam tugas dan kesaksian di gereja ini. Pertama, kepada para pendeta yang setia melayani sampai akhir masa pengabdian sebagai pegawai organik GPM di Klasis ini. Sebab ada yang sudah pensiun tapi masih juga mendapatkan bonus waktu untuk melayani sampai proses pergantian. Tapi kita juga, karena beta juga akan pensiun tahun 2025. Kita kiranya tetap setia melaksanakan seluruh tugas tanggung jawab pelayanan tahun pengabdian yang Tuhan beri dan anugerahkan. Terima kasih kepada Ibu Bapak Majelis Jemaat periode 2020-2025 yang hampir menyelesaikan siarah pelayanannya. Kita telah berjalan bersama dalam ketaatan dan kesetiaan untuk melayani di gereja ini. MPH Sinode GPM pun akan mengakhiri tahun pelayanan dan pengabdian di tahun 2025. Jadi tinggal menghitung waktu. Ada banyak yang harus kita kerjakan. Karena itu tetap semangat, setia, dan taat melaksanakan seluruh panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai anak-anak Allah. Kita percaya bahwa tahun 2025 adalah tahun rahmat Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi kita selaku gereja untuk kita terus berkarya, melayani dan bersaksi tentang kasih dan cinta Tuhan bagi dunia dan semesta ini. Teruslah menanam dan menyiram, Tuhan memberi pertumbuhan. Salam kasih dan damai dari MPH kepada seluruh warga jemaat dan rekan pelayan. Salam dan doa kepada keluarga Bapak, Ibu, suami, istri, anak-anak, cucu di rumah. Dalam doa dan harapan, Tuhan memberkati kita sekalian memasuki perayaan Natal 25 Desember dan memasuki tahun baru 1 Januari 2025. Tuhan berkati. Sekian dan terima kasih. Shalom. Demikianlah acara perayaan Natal Pelayan Klasis Kota Ambon, Sabtu 21 Desember 2024. Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang turut terlibat dalam perayaan Natal di saat ini.
Akhir kata, Tuhan Yesus Putra Natal memberkati kita sekalian. Selamat siang dan shalom. Mohon perhatian.